Wah, habis ngepoin harga rumah, ternyata lumayan juga ya. Tapi nih, berdasarkan hasil survei harga properti residensial di Bank Indonesia, sebanyak lebih dari 75% orang yang beli rumah itu via KPR. Itu di triwulan kedua tahun 2018. Nah, dari 75% orang itu, ternyata beberapa diantaranya adalah milenial. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomongin tentang hunian atau tempat tinggal, kira-kira milenial itu butuh hunian yang kayak apa sih? Daripada kita sama-sama bingung, saya udah ngundang Eksekutif Vice President dari BRI. Nah, nanti kita bakal ngobrolin bareng, kira-kira kapan nih waktu yang tepat untuk kita apply KPR atau rumah yang kayak apa nih buat milenial. Di sini ya. Beli rumah karena kan buat nanti kita tinggal di hari sampai kita tua sama anak-anak kita dan suami kita. Liburan. Karena banyak tempat-tempat yang pengen datang dulu sih. Lebih milih liburan karena bisa ngelihat Indonesia bagus. Beli rumah. Alasannya buat masa depan. Mandiri. Mandiri biar semakin dewasa sih. Mandiri. Supaya ada independen. Sendiri. Karena lebih bisa ngatur apa yang kita mau. Mandiri. Biar nggak nyusahin orang tua. Nah, akhirnya yang ditunggu-tunggu sudah datang. Saya sudah bersama dengan Eksekutif Vice President dari BRI, Bapak Sutadi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bunda. Ini pertanyaan milenial zaman sekarang. Milenial punya rumah, bisa apa enggak? Bisa. Bisa? Bisa. Yakin ya, Pak? Yakin. Bisa? Dengan KPR? Dengan KPR justru. Oke, bagaimana caranya? Ya, untuk kaum milenial yang punya penghasilan masih pas-pasan gitu ya, tetapi punya penghasilan rutin, bahkan nggak rutin, itu masih bisa. Karena apa? Dengan DP yang jadi berat tadi bisa jadi ringan, dengan angsuran yang gede bisa jadi kecil. Gimana caranya? Satu, DP-nya bisa dikecilkan. Dengan apa? Ya dengan subsidi dari banknya, dari developernya, dengan program-program khusus. Kedua, supaya ringan angsuran gimana? Jangka waktunya diperpanjang. Kita punya program yang jangka waktu sampai 20 tahun, bisa 10 tahun, 15 tahun. Nah, ini akan mempermudah dan akan meringankan kaum milenial dalam memperoleh rumah. Yang kedua, tidak harus pegawai tetap. Itu bisa, tidak harus punya penghasilan tetap. Makanya saya bilang milenial ini masih punya potensi dan bahkan sangat bisa untuk memiliki rumah. Tetapi nggak usah mikir rumah yang gede dulu, yang penting punya dulu. Yang penting punya dulu. Yang kedua, berlatih investasi, lebih cepat lebih bagus kalau punya rumah itu. Ya. Nah, milenial baru pertama pengen beli rumah. Pasti bingung tuh, syaratnya untuk apply KPR tuh apa sih, Pak? Ya, syarat standar sebenarnya. Semua bank barangkali sama ya. Pasti punya KTP, WNI gitu ya. KTP dan WNI. Ya, kemudian punya penghasilan. Mau fixed income, non fixed income boleh gitu ya. Usia pasti secara legal ya 21 tahun atau sudah menikah. Kemudian ada pembatasan juga maksimal umur usia, ini terkait asuransi. Kalau yang fixed income itu sampai 55. Kalau pengusaha karena ini biasanya kan nggak terbatas ya, karena nggak ada pensiun, itu sampai 65 tahun gitu boleh. Kemudian ada juga pengalaman kerja. Kalau yang BUMN, ASN gitu ya, atau TNI Polri gitu ya, kan ada milenial TNI Polri kan ada juga. Itu cukup 1 tahun. Tapi kalau yang swasta atau BUMD gitu ya, itu 2 tahun lah pengalaman kerja. Itu untuk manajemen risiko kami aja sebenarnya sih. Itu aja sih syarat pokok. Yang lain sama. Sama. Kalau misalnya kayak teman-teman yang self-employed atau yang mungkin influencer yang tidak fixed income, itu berarti minimal 2 tahun? Ya. 2 tahun pengalaman kerja. Oke, ternyata segampang itu ya? Ya. BRI sendiri punya program yang namanya KPR Sejahtera. Ya. Nah, itu syaratnya samakah dengan yang tadi atau ada tambahan-tambahan lain? KPR Sejahtera itu tidak hanya programnya BRI sebenarnya. Ini programnya pemerintah melalui Kementerian PUPR. Namanya program FLWP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Nah, ini memang sangat mudah dan murah. Karena apa? Bunganya itu disubsidi pemerintah. Bunganya hanya 5%, setahun loh, murah banget itu. Kemudian jangka waktu bisa sampai 20 tahun. Jadi kecil angsurannya. Kemudian rumahnya memang dipatok sudah harganya sesuai dengan daerah. Ada yang 130 juta, ada yang 150 juta, tergantung daerah mana. Kemudian memang ini diperuntukkan orang yang sudah punya penghasilan dan maksimal gaji pokoknya 4 juta. Itu yang paling penting. Kalau di atas itu udah nggak boleh. Karena kita untuk MBR sebenarnya nih. Nah, yang selanjutnya barangkali ini lokasinya barangkali kan harga segitu mungkin agak jauh. Dari semua bank yang menawarkan KPR gitu, kenapa kita harus pilihnya ke BRI? Oke, kita punya program yang khusus milenial. Namanya KPR Si Muda. Nah, jadi Si Muda ini apa kelebihannya? Pertama adalah yang paling penting saya tekankan, angsurannya fleksibel. Angsur pokoknya boleh nanti pas punya duit agak besar. Biasanya dari mana? Ada uang cuti, insentif, bonus, Naik gaji kemudian THR. Iya. Itu bisa ngangsur kapan? Terserah, tapi bunganya tiap bulan harus bayar. Bunganya murah enggak? Ya bunga relatif. Nah, ini menurut saya sih paling penting milenial ini adalah supaya mampu, ya kita bantu DP-nya, kita bangsu angsurannya dengan subsidi, dengan bunga murah, dan juga dengan jangka waktu yang panjang. Itu menurut saya sih sangat membantu milenial. Tapi sebenarnya KPR sendiri itu ya Pak, itu bisa di-apply gitu, apakah hanya untuk beli rumah saja, atau kalau kita pengen, mungkin ada yang udah punya rumah dari orang tua, tapi kita pengen ngerenov, nggak suka gitu kan. Jadi ini salah satu kemudahan di Bank BRI, tidak hanya beli rumah baru, primary, tetapi bisa secondary, bisa juga saya punya tanah Pak, saya untuk bangun saja cukup, KPR bangun ada. Saya udah punya rumah Pak, mau kita renov, untuk renovasi bisa. Saya udah punya pinjaman di bank lain, bank tetangga gitu ya. Boleh take over. Tapi kurang Pak, take over dan top up. Bisa. Kemudian ada juga, saya udah punya angsuran yang cash berhadi developer 5 tahun. Kita ambil alih bisa juga. Ini kan berarti sebenarnya caranya udah ada, udah digampang lah ya untuk para milenial. Tips dan trik untuk para milenial kalau misalnya pengen punya rumah, entah rumahnya itu mau buat tinggal atau mungkin mau diinvestasiin, mau disewain, apapun tujuannya, tips dan triknya. Ya gini, ini pesan kepada kaum milenial nih. Pertama adalah jangan takut beli rumah sekarang. Justru lebih cepat lebih bagus. Karena gaji kita itu tidak akan ngejar kenaikan harga rumah. Satu. Jangan takut. Yang kedua, jangan takut beli, wah cuman kecil Pak, jangan takut. Karena dari kecil dulu itu justru, soal kemampuan dulu. Pak nanti pengen yang besar, pengen lokasi yang bagus. Nanti kalau sudah punya penghasilan tetap yang lebih bagus, dijual untuk uang muka, yang lebih dekat kota misalnya, apartemen boleh. Yang ketiga, jangan takut angsuran. Nah, yang terakhir, kemudian untuk memilih rumah. Nah, tipsnya juga ada. Pertama adalah cari lokasi dulu. Lokasi yang bagaimana? Yang aksesibilitas mudah. Sekarang jangan moda transportasi yang mudah ya. Gimana ada dekat stasiun LRT, MRT, stasiun bus gitu ya. Itu nomor satu. Kedua, lokasi jangan jangan takut yang kecil tadi. Yang kecil tadi kan mungkin lokasi kecil rumahnya kecil tapi mungkin marketabilitasnya tinggi. Untuk investasi lebih bagus. Itu. Oke, artinya tipsnya ada 3 tadi ya. Jangan takut beli rumah sekarang. Ya. Jangan takut kalau rumahnya kecil. Ya. Dan jangan takut kalau nyicil. Ya. Gitu. Dan yang harus diperhatiin ada 3 juga. Harus pilih lokasinya, developer, sama banknya. Jadi udah mudah. Jadi kamu milenial, jangan takut. Terus Pak, silakan.